pemirsa informasi News Lombok sore, kembali menjumpai Anda hari ini dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Saya Maja, berikut informasi yang pertama. Bulan Ramadan masih tinggal beberapa pekan saja, namun harga sembako dari hari ke hari sudah mulai merangkak naik. Di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram, kenaikan terjadi di hampir di seluruh jenis komoditi bahan kebutuhan pokok dengan persentase hingga 20%. Dan kenaikan harga ini diperkirakan akan terus meroket hingga masuk bulan suci Ramadan. Kenaikan harga sembako ini bisa terlihat di Pasar Dasan Agung, Kota Mataram. Pantauan Lombok TV di salah satu pasar terbesar di Kota Mataram ini, kenaikan hampir terjadi di seluruh komoditi bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, beras, telur, hingga bumbu-bumbu dapur. Kenaikan harga komoditi tersebut mencapai 20% hingga 30% dari harga semula. Misalnya saja minyak goreng curah yang naik dari Rp9.500 menjadi Rp11.500 per kilogram. Telur dari Rp1.100 menjadi Rp1.350 per butir. Sementara beras dari kualitas biasa hingga super juga mengalami kenaikan pada kisaran Rp500 hingga Rp700 per kilogramnya. Tidak hanya komoditi tersebut, kenaikan harga juga terjadi pada hampir semua jenis bumbu-bumbu dapur. Cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Bawang putih dari Rp18.000 menjadi Rp25.000. Bahkan khusus bawang merah menjadi komoditi bumbu dapur yang harganya paling tidak stabil, yakni naik dari Rp30.000 menjadi Rp35 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Namun beruntung, naiknya harga sebagian besar komoditi itu sedikit terbantu dengan masih stabilnya harga daging ayam maupun daging sapi, serta minyak kemasan yang cenderung turun harganya. Terjadinya kenaikan harga itu tentu saja dikeluhkan oleh para pedagang. Mereka merasa tak terjaganya stabilitas harga sembako tersebut tentu saja sangat berdampak besar bagi kelangsungan usahanya. Sebab selain harus pintar-pintar mengatur modal usaha yang mereka miliki, omset penjualannya pun cenderung menurun akibat sepinya pembeli. Pasarnya rame, kalau naik-naik gini kan sepi pasar belum baju-bajuannya, belum anunya, sayur-mayurnya apa itu. Beli seribu ini kan kita susah. Bawa kemarin sempat dulu orang beli seribu. Kalau modal Bu? Ya? Kalau modal dengan naik turun ini seperti apa? Enggak pengaruh? Tambah kalau modal, kalau naik harga barang, tambah lagi modal. Tidak hanya pedagang, naiknya harga sembako itu juga membuat pusing para pembeli yang dituntut lebih berhati-hati dan harus pintar-pintar membelanjakan uang mereka. Terlebih selain mereka harus mempersiapkan uang untuk kebutuhan puasa, mereka juga harus mempersiapkan uang untuk kebutuhan anak sekolah yang sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru. Hah? Kita saran kerja atur KP itu. Saya juga. Tetap kurang ini belajar ke Jepang doang. Sedap nggak? Karena memang TV tidak ya mau turun dingin tapi ya keadaannya dia naik aja terus bulan puasa ini. Bulan Ramadan ya naik terus. Berarti semakin tambah pengeluaran Bu ya? Iya banyak nambah modal satu jadi dua. Nggak apa-apa Bu. Naiknya harga bahan kebutuhan pokok tersebut seperti menjadi sebuah tradisi, serta kenyataan pahit yang hampir selalu dihadapi oleh masyarakat saat mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan puasa. Dan meski kenaikan harga jelang Ramadan ini hampir selalu terjadi, namun masalah klasik tersebut hingga saat ini belum juga ditemukan solusinya oleh pemerintah. Irham Rasyidi, Lombok TV, Mataram.
Kabar gembira bagi para pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kota Mataram yang menunggu kepastian gaji ke-13. Pasalnya gaji ke-13 bagi para pegawai negeri sipil ini akan segera dicairkan bersamaan dengan kenaikan gaji reguler. Gaji ke-13 bagi para pegawai negeri sipil Kota Mataram akan segera dicairkan bersamaan dengan kenaikan gaji reguler. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yance Hendradira mengatakan, kepastian pencairan gaji ke-13 bagi para pegawai negeri sipil ini sesuai dengan kebijakan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Yudi Krisnandi masih menunggu terbitnya peraturan dari Menteri Keuangan. Namun diperkirakan olehnya, gaji ke-13 bagi 7.000 PNS Kota Mataram ini akan bisa dicairkan pada akhir bulan Juni mendatang. Ini itu kan itu pusat punya dia. Tapi yang jelas Kota Mataram sudah ready. Di dalam ini. Tunggu PMK. Yalah, dia nanya lagi. Bukan kewenangannya Kota Mataram itu. Kira-kira. Sebelum Lebaran Pak ya? Sebelum Lebaran. Perkiraan saya lah ya. Perkiraan saya sekitar akhir bulan Juni. Untuk gaji ke-13, total anggaran yang telah disiapkan sekitar 25,5 miliar rupiah, sementara untuk kenaikan gaji reguler sekitar 24 miliar rupiah. Sementara itu, besaran gaji yang akan diterima oleh para PNS tersebut sesuai dengan gaji pokok. Seperti diketahui, gaji ke-13 merupakan anggaran rutin yang diberikan pemerintah pusat kepada semua aparatur. Kebijakan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan bulan ke-13 kepada PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara dan penerima pensiun atau tunjangan. Lulu, Lombok TV, Mataram. Mengantisipasi peredaran bahan berbahaya yang kini dikhawatirkan beredar pada makanan dan minuman menjelang bulan suci Ramadan, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mataram akan melakukan pengawasan secara terjadwal. Pengawasan ini akan dilakukan di sejumlah pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan minimarket yang ada di Kota Mataram. Pengawasan secara terjadwal terhadap bahan berbahaya yang dikhawatirkan beredar pada makanan dan minuman akan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu menjelang bulan suci Ramadan dan selama bulan suci Ramadan. M. Taufikur Rahman, Kepala Bidang Meteorologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mataram mengatakan, pengawasan secara terjadwal ini nantinya akan dilakukan di sejumlah pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan minimarket yang ada di Kota Mataram. Memang ada beberapa tahap nanti ada pengawasannya, jadi beberapa hari sebelum memasuki bulan puasa ada pengawasan ke pasar tradisional itu. Kemudian setelah memasuki bulan puasa ada pengawasan terhadap makanan-makanan atau pangan untuk takjil masyarakat. Jadi itu rencananya sore hari dan gitu kan sore hari. Kemudian menjelang Lebaran nanti ada pengawasan terhadap pasar, itu sasarannya ke pasar-pasar Lebaran. Taufik menambahkan, pengawasan ini untuk mengantisipasi peredaran makanan berbahaya yang merugikan kesehatan masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan. Sementara jika ditemukan pedagang yang menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya akan ditindak tegas dengan menarik produk makanan itu di pasaran. Masyarakat juga dihimbau agar menjadi konsumen cerdas dan lebih teliti dalam membeli. Lulu, Lombok TV, Mataram. Baik, misa kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saya mulai bertani dari tahun 2011.
alhamdulillah pas mulainya saya bertani itu hasilnya meningkat secara signifikan gitu. Jadi sekarang 9 sampai 10 ton. Alhamdulillah dengan beberapa input pendampingan mulai dari bagaimana kita mengelola lahan dengan baik, bagaimana kita melakukan seleksi benih dan menggunakan bibit unggul, menerapkan pola tanam jajar legowo dengan pengaturan jarak tanam, penyediaan sarana produksi pertanian dan benih, kemudian pupuk dan obat-obatan. Selain pendampingan teknis, kita bisa meningkatkan produksi petani menjadi 9,6 ton per hektar pada tahun 2014 dan tahun ini alhamdulillah kita bisa tingkatkan lagi menjadi 9,9 ton per hektar. Ini kita harapkan petani ini tidak langsung puas gitu kan dengan produksi ini, tetapi mereka bisa meningkatkan lebih tinggi lagi karena potensi produksinya tuh ada yang mencapai 14 ton per hektar, berarti bisa dicapai oleh petani. Dan alhamdulillah bahwa 2 tahun ini pemerintah sudah dibantu oleh SR PT Nyuwun Negara melalui mitranya CP Bintang Sepongkang membantu kami dalam hal menyediakan saprodi bagi petani dan juga pendampingan. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi, menjadikan kami bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan sesuai dengan kepribadian Anda. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Pasangan Aman Jilid 2 nampaknya makin nyaman dalam mempersiapkan diri bertarung di Pilkada Kota Mataram tahun 2015. Hal ini terjadi setelah pasangan bakal calon incumbent tersebut ditetapkan secara aklamasi oleh DPD Partai Golkar Kota Mataram sebagai pasangan bakal calon yang akan diusung di pemilu kada yang digelar serentak 9 Desember mendatang. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Mataram siang tadi menggelar rapat pleno yang berlangsung di kantor DPD 2 Golkar Kota Mataram. Rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus harian DPD Golkar Kota Mataram serta sejumlah pengurus teras DPD Golkar NTB itu
untuk menindaklanjuti hasil proses penjaringan bakal calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Kota Mataram tahun 2015. Menurut Ketua Harian DPD Golkar Kota Mataram, Haji Didi Sumardi, rapat pleno diperluas yang dilakukan pihaknya ini merupakan salah satu mekanisme partai yang harus dilakukan dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah yang akan diusung oleh partainya. Untuk rapat pleno yang digelar hari ini telah diputuskan sebuah ketetapan, yakni menetapkan secara aklamasi pasangan Haji Ahyar Abduh dan Haji Mohan Roliskana atau yang biasa disebut dengan pasangan aman menjadi calon wali kota dan calon wakil wali kota yang akan diusung oleh partai berlambang pohon beringin itu pada Pilkada Kota Mataram 9 Desember mendatang. Dan selanjutnya hasil rapat pleno diperluas yang menetapkan paket aman jilid 2 sebagai kandidat yang akan diusung di Pilkada mendatang akan diserahkan untuk diproses lebih lanjut di DPD Golkar Provinsi NTB untuk kemudian usulan itu diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Hasil penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota dari Partai Golkar di Kota Mataram. Jadi semua proses itu sudah dilaksanakan dan dalam rapat pleno diperluas tadi sudah dilaksanakan secara aklamasi musyawarah mufakat dan satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yaitu Bapak Haji Ahyar calon wali kota dan Bapak Haji Mohan Roliskana sebagai calon wakil wali kota. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota DPD Golkar Kota Mataram, Haji Salman menyatakan, meski paket aman ditetapkan secara aklamasi, bukan berarti penetapan tersebut bukan tanpa sebuah proses. Di mana sebelum menggelar rapat pleno, pihaknya telah melakukan penjaringan atau pendaftaran bakal calon mulai dari tingkat kecamatan. Dan selama proses pendaftaran bakal calon tersebut, hanya ada satu pasangan, yakni pasangan aman yang secara resmi mengajukan lamaran untuk bisa menjadikan Partai Golkar sebagai kendaraan politik untuk maju dan bertarung di pemilu Kada Kota Mataram tahun 2015. Dari 6 pimpinan kecamatan ini, kemudian kita menerima kembali berkas yang sudah ada di kecamatan untuk pendaftaran calon. Di antara 6 kecamatan itu, jumlah calon yang mendaftar di kecamatan hanya satu pasangan calon, hanya satu calon wali kota, satu calon wakil wali kota. Nah, sampai terakhir penyerahan berkas pendaftaran, kita tidak menerima calon-calon lain selain dari 2 nama itu. Irham Rasyidi, Lombok TV, Mataram. Dalam mengawasi maraknya praktek mahar politik jelang pemilu kada, Bawaslu Provinsi NTB belum memiliki mekanisme pengawasan yang ampuh untuk menghentikan praktek yang dapat mencoreng demokrasi tersebut. Bawaslu NTB hanya bisa berharap agar partai politik memiliki kesadaran sendiri agar tidak mengkhianati konstitusi pemilu kada yang telah mereka sepakati. Praktek pemberian mahar politik oleh kandidat bakal calon kepala daerah kepada partai politik sebagai persyaratan untuk mendapatkan dukungan telah menjadi rahasia umum. Lobi-lobi politik yang menghasilkan kesepakatan berkoalisi biasanya dikuatkan dengan besaran jumlah mahar politik yang disiapkan oleh sang kandidat beserta kroni-kroninya. Selain mencoreng nilai demokrasi, praktek haram itu juga dianggap bisa membuka keran terjadinya praktek korupsi karena kepala daerah yang terpilih lahir dari hasil persekongkolan demokrasi yang korup. Praktek ini pun sulit dihalau karena pelakunya adalah para petinggi partai. Bahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB mengaku jika lembaga pengawas pemilu itu belum memiliki mekanisme pengawasan yang ampuh untuk menghentikan praktek yang bisa mencoreng nilai demokrasi tersebut. Oleh karena itu, selain mengharapkan kesadaran partai politik, Bawaslu NTB juga menghimbau kepada para kandidat bakal calon kepala daerah agar tidak memberikan sesuatu berupa mahar politik kepada parpol untuk mendapatkan dukungan. Partai politik diharapkan tidak mengkhianati konstitusi pemilu kada yang telah mereka buat dan sepakati, sehingga pemimpin yang terlahir dari hasil pemilu kada serentak di NTB pada Desember mendatang bukan dari hasil pengkhianatan terhadap konstitusi pemilu kada itu sendiri. Kami sangat berharap bahwa kami dalam kapasitas mengawasi pemberian mahar politik itu tentu kami sangat mengakui ya,
kami masih belum memiliki mekanisme yang kami yakini ampuh untuk bisa mengawasi itu, tetapi kita sangat membutuhkan adanya kesadaran. Jangan sampai kemudian pihak yang membuat aturan maka pihak itu juga yang mengkhianati aturan itu gitu. Jadi kesadaran yang kami sangat harapkan, jangan sampai kemudian kepala daerah yang terlahir dari pemilu kada di Nusa Tenggara Barat ini adalah hasil dari pengkhianatan konstitusi pemilu kada itu sendiri gitu. Sementara itu, sejak di-launchingnya tahapan pemilu kada serentak pada Mei lalu, intensitas pertemuan partai politik dengan sejumlah figur bakal calon terus meningkat. Selain memberikan apresiasi, Bawaslu NTB tetap menghimbau agar dalam pertemuan itu tidak terselip kepentingan yang mengarah pada praktek kesepakatan untuk memberikan mahar politik untuk mendapatkan dukungan. Baik partai politik maupun para kandidat bakal calon diharapkan bisa ikut berkontribusi positif dalam mewarnai pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Lurah Pagesangan beserta personel gabungan dari Polres Kota Mataram, BNN, dan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Mataram menggelar operasi penegakan Perda dan Perwal nomor 5 tahun 2000 tentang izin penyelenggaraan pondokan. Dalam razia ini, petugas menemukan sejumlah tempat pondokan yang tidak memiliki izin pendirian maupun pembukaan pondokan. Dengan dibantu personil lengkap dari aparat kepolisian Resort Kota Mataram, Badan Narkotika Nasional, dan Satuan Polisi Pamung Praja, Lurah Kelurahan Pagesangan menggelar operasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota Mataram nomor 5 tahun 2000 tentang izin penyelenggara pondokan. Satu persatu pondokan atau kos-kosan dirazia petugas di seputaran Pagesangan untuk mendata izin maupun kartu tanda penduduk penghuni pondokan, termasuk merazia dugaan pondokan yang dijadikan tempat mesum, menyimpan senjata tajam dan narkoba. Namun dalam operasinya ini petugas tidak menemukan adanya pasangan mesum ataupun barang haram narkoba. Petugas hanya menemukan sejumlah tempat pondokan yang tidak memiliki izin pembukaan maupun pendirian, menemukan sejumlah penghuni yang tidak memiliki KTP dan 1 unit senjata tajam. Lurah Pagesangan Mataram mengatakan operasi ini merupakan penindakan Perda dan Perwal yang banyak dilanggar oleh pemilik pondokan karena sebelumnya pihaknya sudah mensosialisasikan Perda tersebut namun masih banyak dilanggar. Selain itu, operasi ini digelar untuk menindak pasangan yang melakukan maksiat jelang bulan Ramadan. Kita sudah mempunyai di Kota Mataram mempunyai Perda dan Perwal tentang rumah kos yang perlu kita segera dieksekusi. Lebih lanjut, Budiasi mengatakan hal serupa akan digelar selama 7 hari berturut-turut. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Baik, misal sampai di sini perjumpaan kita dalam Mas Lombok Sore edisi hari ini. Saya Wirat Maja dan kru tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.